sepertinya kan algoritma YouTube Short ini kan mirip TikTok. Oke. Nah, di TikTok kan ada saran-saran untuk ke kreator. Nah, baca nggak Iya, di TikTok? Oke. Selamat datang di channel Kotaro Kreatif. Dan kembali lagi di konten Nyoso. Seperti biasa, saya sebagai host dan bintang tamu yang tidak bosan-bosannya karena dia yang punya channel. Please welcome Wawan Kotaro. Hampir saya mengumpat. Kan ini channel bersih. Selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat sore. Gimana kabarnya setelah saya lama tidak meng-host karena offline lebih ada uangnya? Oh iya. Ini agak serius jadi channelnya. Oh, enggak. Jadi tidak lama tidak ada Anda, jadi agak serius. Oh, agak serius, oke. Ya. Emang kalau ada saya nggak serius ya? Iya. Oke. Ini membahas tentang balik lagi algoritma short. Yes. Ya kan? Yes. Algoritma short dan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab. Oke, kalau itu maumu. Oke, ini pertanyaan pertama, langsung aja ya, nggak usah babi-bu-babi-bah. Iya, Oke. retensi penonton biar tinggi. Oke. Anda paham sekali. Iya, iya. Untuk yang pertama, cara untuk optimasi short, apa yang harus dilakukan YouTuber pemula? Itu pola pikir ya. Nih, benar. Kalau kemarin kan yang aku tahu ini Wan ya. Yang aku tahu kan tentang judulnya ada tag juga kan short. Ada sama aja. Sama aja kan. Tapi Nah, di itu di Google opti. Hah? Di Google Chrome. Kalau di handphone nggak ada. Di handphone nggak bisa langsung. Oh, di Google Chrome. Tapi ada tagnya juga ya, tag dan itu mungkin kalau aku dulu Tidak perlu. Oh, tidak perlu. Tidak perlu itu semua. Loh, terus apa harus dilakukan? Short itu sepertinya lebih dipersimpel, thumbnail nggak ada, tag juga ada tapi nggak perlu diisi. Deskripsi pun kadang jarang orang isi. Mereka fokus di judul. Karena algoritma short ini berdasarkan obrolan kita dengan subscriber kita kemarin, video kita itu dengan Nak Bego, satu bulan bisa 37.000 subscriber. Wih, dari 500 subscriber awalnya. 500.000 subscriber dari Oke. Dia nggak pakai tag, nggak pakai setting kategori dan lain sebagainya, tapi dia bisa segitu, jutaan viewernya. Kalau setting kategori gimana? Maksudnya setting kategori gimana tuh? Itu kalau upload di short kan uploadnya lewat handphone. Nah setting kategori aja nggak ngerti dia. Tapi subscribernya melesat. Berarti judul nggak Sebenarnya kan 10 juta viewer. Dia sekarang sudah tembus 70 juta viewer. Sudah melebihi dari peraturan ya. Akhirnya 10 juta viewer lewat Parah. Bahkan bisa berkali lipatnya. Sekarang udah sampai di titik berapa viewer? Sekarang udah mau 70 juta. 70 juta. Nggak peduli judul, kadang-kadang judul dia nggak peduli. Judulnya cuma dikasih gara-gara. Judulnya gara-gara. Ketika bahas gara-gara tentang makan, gara-gara makan. Ketika membahas tentang gara-gara es krim gitu. Saking saya udah nggak peduli sama judul, akhirnya saya bikin judul semuanya itu gara-gara. Tapi apakah kata kunci itu dibutuhkan untuk short, Wan? Gara-gara nih, apakah itu gara-gara itu adalah kata kunci? Enggak, kayaknya karena penonton short itu kan basisnya bukan pencarian. Oke, random ya. Jadi lebih ke apa? Jadi gini, yang harus tadi kan pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Fokus di konten. Oke. Karena algoritma ini sepertinya semakin cerdas. Judulnya cuma tanggal aja bisa terekomendasi di short. Oke, berarti konten. Karena videonya pendek, algoritma mudah memahami. Beda dengan video panjang. Oke, ya. Jadi fokuslah di konten. Berarti misalkan nih untuk memancing orang untuk nonton terus nih, misalkan nih video dalam durasi short itu berapa sih? 1 menit kan ya? Maksimal 1 menit. Bisa orang-orang kan 15 detik dan lain sebagainya. Berarti entah 5 detik pertama itu harus 3 detik pertama. 3 detik pertama harus mengundang orang untuk nonton terus ya? Ya, istilahnya adalah hook. Berdasarkan obrolan kita dengan Nak Bego kemarin, bahwasanya dia kan komedi kontennya. Kalau biasanya komedi kan setup punchline. Punchline di belakang. Itu biasa di belakang. Iya. Tapi dia balik.
Punchline di depan. Di depan. Jadi dia bilang bahwasanya di awal 3 detik pertama dia bilang. Oke. Lucunya di depan. Endingnya gantung, bodo amat, dia nggak peduli ending yang atau memang yang di belakang kayak model teaser gituan ya? Enggak, di belakang itu ya terserah dia. Jadi garing apa, yang penting di belakang nggak penting kata dia. Video panjang itu normalnya kan contohnya nak beliin es haus gitu ya. Ya udah, cara ngasih uang terus diskusi itu kan membuang waktu-waktu. Ini langsung contohnya, Pak, Mak, Nabego haus, Nabego pengen beli es, ya kan? Ya udah langsung diwujudin, nih uangnya, dia lari, habis itu bawa esnya. Itu masih di detik-detik ya, di detik kurun waktu detik dari 3 detik sampai 5 detik itu si Nabego itu jatuh bawa esnya. Dan itu jokesnya dapet. Oh iya. Patahnya di situ ya, akhirnya membuat orang ketawa. Patahnya di situ. Akhirnya mah bodo amat. Karena ketika di depan lucu kan lewat nih cepet. Habis itu orang yang tadi awal apa ya? Akhirnya terjadi reloop, balik nonton lagi. Oke. Terjadinya nonton itu kan ada persentase rasio klik tayang. Kalau di short kan beda. Kalau di Nabego itu sampai 300%, berarti ditonton 3 kali. Oh, paham. Gitu. Oke. Ya mungkin polanya memang orang-orang yang penonton short ini kan penonton yang tidak serius. Orang yang lagi nungguin antrian beras. Lagi naik angkutan umum, BT kan. Hanya untuk ngisi waktu. Siap. Berarti apa yang harus dilakukan jawabannya? Jawabannya adalah fokus di konten. Fokus di konten. Semakin bagus. Kalau kontennya komedi, ya bagaimana selucu mungkin. Semakin lucu maka akan semakin rekomendasi. Oke, terjawab sudah ya? Ya. Terjawab sudah. Oke, pertanyaan kedua, Wan. Apa harus fokus satu tema? Harus. Oh, harus? Harus dong. Oh, katanya kan ini algoritmanya si short itu kan random tuh. Kan ya swipe dan lain sebagainya. Tapi itu harus memang. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan oleh subscriber kita Nabego kemarin, meledaknya channelnya itu di video ke-50. Oh, 50? Ya, di episode ke-50 itu ada 1.200.000 viewer. Oke. Dari situ 1 juta ini dari satu video ini, akhirnya video ini membantu video-video yang lainnya. Oh, berkaitan. Yang lain juga jutaan. Dari situlah terjadi dalam sekitar 2 minggu 10 juta viewer katanya. Awalnya yang naik pertama itu cuman 1.200.000. Ada salah satu video yang cuma 1. Waduh, ini naik enggak ya? Ternyata dari 1 juta, dari video yang viewersnya naik 1 juta, di angka 1 juta, itu menolong semua video saya yang viewersnya 10.000. Akhirnya juta-jutaan semua. Oke. Nah, ini mungkin bicara masalah konten ya. Untuk yang Abego kemarin kan komedi ya. Komedi. Nah, mungkin memang harus harus dituntut untuk jadi seorang entertain ya untuk itu ya. Maksudnya gimana sih? Tergantung. Oke. Itu kan masalah konsep. Oke. Konsep kan selera masing-masing. Oke. Jadi yang paling penting menurut saya sih lebih ke kuatkan karakter aja. Oke. Seperti yang saya sarankan kemarin ke Nabego, itu kan ada 2 karakter, ada anak. Dia kan 1 orang jadi 2 orang. Jadi emaknya sama anaknya. Makanya karakter Nabego ini anaknya yang bego. Gitu. Dan saya suruh kunci. Jangan sampai pindah-pindah. Terbukti dia bilang bahwa iya bang, kemarin saya munculkan karakter asli saya di video sepi, viewernya sepi. Jadi ketika ada Nabego, ada karakter Nabego dan emaknya, saking kuatnya karakternya itu selalu rame jutaan. Oke. Jadi misalkan nih orang-orang nih subscribernya dari Kotaro Kreatif ini misalkan masak nih atau vlog bisa nggak sih? Vlog bisa. Vlog yang ini tahu nggak yang kayak di TikTok itu yang suka duka jadi seorang seorang pramugari terus gitu aja lagi ngetren kayak gitu kan. Vlognya modelnya kayak gitu kalau di itu kan vlog juga bro. Vlog. Yap. Suka duka nganterin anak jam 5 pagi sikat gigi nganter anak kayak gitu kan. Yap. Benar. Berarti terjawab sudah ya. Berarti harus fokus satu
Satu tema. Biar channelnya ini satu kesatuan video dari satu video dengan video yang lainnya saling mendukung. Kalau tidak fokus satu tema, mencar kemana-mana. Oke, tidak kuat, tidak kompak. Kalau short itu ada kategorinya nggak sih? Sama aja kalau itu. Oh iya, sama. Setting sama aja. Setting sama aja. Tapi kebanyakan YouTuber short nggak tahu. Nggak tahu maksudnya? Ya nggak peduli karena ketika upload itu kan nggak ada settingan itu. Tapi itu membantu nggak sih, Pan? Saya rasa membantu untuk jangka panjang. Karena mungkin naik, sekarang naik bisa jadi nanti kan turun. Ketika turun, wah ini kan kalau disetting lagi dirubah lagi agak susah. Sebaiknya lebih awal. Oke, nice, terjawab ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah sehari upload berapa kali? Ini Nak Bego ini berapa kali nih? Kamu bilang tadi 50 video baru dia naik ya? Naik ya. Nah, Nak Bego ini kalau sehari itu berapa kali atau memang idealnya sehari berapa kali untuk upload? Kalau Nak Bego saya lupa tanya itu ya. Oke. Tahu lagi. Yang kemarin tuh 10 yang 15 video. detik itu. 10 video. Satu harian itu untuk mempercepat 10 video kalau mampu ya kan. 10 video. Ya paling enggak minimal 5 lah. 5. Sepertinya kan algoritma YouTube Short ini kan mirip TikTok. Oke. Nah, di TikTok kan ada saran-saran untuk kreator. Nah, baca nggak di TikTok? Ya. Paling tidak bahasanya gini, paling tidak 2 sampai 3 video kalau pengen videonya terrekomendasi. Di TikTok saya pernah baca gitu. Kurang lebih sama. Sama ya. Karena nggak mau algoritma short ini juga mengadopsi TikTok. Algoritma TikTok. Oke. Yes. Siap. Karena mencuri penonton TikTok ini planningnya. Bang, tapi males bang atau apa? Bingung bang. 3 hari itu gimana sih caranya? Kalau satu hari 3 kali itu upload gimana sih? Pertanyaan saya adalah, emang ada orang sukses males gitu? Oh, mantap. Kalau males, ya udah. Iya. Jangan berharap untuk dapat duit. Siap. Coba Anda ngelamar kerja. Hah? Kamu bisa ini nggak? Nggak Pak, males. Diterima nggak? Iya. Anda yang males. Males itu hanya untuk anak-anak orang kaya. Oh iya. Anda kalau kaya ya udah nggak apa-apa males. Ya, kalau Anda anaknya crazy rich, boleh lah ngomong gitu. Oh iya. Tapi kalau Anda miskin, tolong jangan males. Lanjut. Udah miskin males. Apa Anda? Pertanyaan keempat, gimana cara evaluasinya? Ini setelah upload nih, yang misalkan nih, yang upload misalkan sehari 3 atau 4 kali lah. Terus ternyata itu bertahap sampai akhirnya 50. Kalau seandainya Nak Bego ini ya 50 video nggak up nih. Nah, itu kan otomatis harus evaluasi nih. Evaluasinya gini. Gimana? Sehari kan upload 10 video. Nah, dari 10 video ini pasti kan ada yang rame, ada yang sepi. Ya udah, berarti mengumpulkan sesuatu hal, topik-topik yang rame. Dari 10 video mana yang paling rame. Oke. Besok lagi diulangi lagi, bikin 10 video yang paling ngikutin yang paling rame sebelumnya. Habis itu kan dilempar lagi 10 video, misalnya 5 lah. Oke. Bilang males. 5 video. Nanti dari 5 ini mana yang paling rame. Ikutin topik itu. Jadi misalnya 5 video ini membahas tentang, ini komedi contoh, membahas tentang ini makan. Yang kedua membahas tentang kehidupan. Yang ketiga cinta. Yang keempat tentang prank. Yang mana yang paling rame? Misalnya yang paling rame prank, ya udah besoknya lagi bikin prank. Biar terrekomendasi. Kan cepet nih algoritma YouTube Short kayaknya mainnya cepet. Nah, ya udah bikin aja prank. Dari prank ini dikasih prank 3 video, sisanya eksperimen lagi, topik baru lagi. Begitu seterusnya sampai mengerucut, sampai meledak, sampai ketemu polanya. Oke. Terus itu nggak kerasa tiba-tiba besar aja gitu channelnya. Terus harus konsisten prank itu aja ya, berarti ya? Nggak harus sih, fleksibel juga. Kalau udah rame ya berarti? Kalau udah rame dicoba terus. Nanti kan ada surutnya. Kalau udah surut coba eksperimen yang baru lagi. Nanti ketemu lagi. Itu kan selera penonton kan bisa berubah-berubah. Ada titik jenuh juga. Makanya jangan berhenti untuk mencari pola ini. Nice. Jadi inovasi itu penting banget. Inovasi yang penting. Siapa yang tidak bisa berinovasi, beradaptasi dengan zaman perkembangan penonton terbaru, maka channelnya akan punah. Seperti dinosaurus. Benar, karena dinosaurus itu nggak bisa beradaptasi dengan keadaan sekitarnya. Betul. Bener. Bagus. Mantap. Oke. Terjawab sudah ya pertanyaan ini. Selanjutnya ini pertanyaan yang terakhir adalah
ini pasti yang banyak dipertanyakan gitu kan. Apa tuh? Karena mungkin kalau jadi komedi dia ngerasa nggak lucu. Kalau masak mungkin videonya terlalu ribet. Ya. Kalau vlog dia jarang keluar, ya kan? Ide konten ini. Gak ada kerjaan di rumah terus. Apa yang mau di-vlogin? Ya. Ide konten. Ide konten, man. Ide konten yang pas. Ip. Saran dari saya lebih ke hiburan saja. Hiburan. Oke, hiburan tuh banyak berarti kita bagi deh. Ada dua. Oke. Jadi gini, orang nonton YouTube itu ada dua. Bikinlah kontennya bermanfaat atau kalau nggak menghibur. Bermanfaat dan menghibur. Ya, Oke. Betul. Yang menghibur ya komedi, challenge, prank-prank, atau lucu-lucuan kayak gitulah. Pokoknya yang menghibur, yang membuat orang terhibur. Yang pertama, yang kedua bermanfaat. Kalau tutorial kayaknya yang cocok video panjang. Oh, kalau tutorial adalah video panjang. Ya. Kalau misalnya nih, oke lah bermanfaat nih untuk short deh. Enggak gini, ya makanya bermanfaat. Oke. Bermanfaat, yang paling bermanfaat yang lagi motivasi. Motivasi buat anak-anak muda senja. Gitu. Apalagi yang berbahasa yang lagi ngetren kan motivasi berbahasa Jawa karena mengadopsi lagunya Denny Cakna. Kayak gitu-gitu atau ya. mungkin yang lain-lain gitulah. Oh ya, motivasi tentang cinta mungkin ya. Iya, kayak bahasa Jawa biasanya kan. Nggih. Wayahe kue mandek, yang gitu-gitu. Oke. Ya, aku pernah nonton itu. Wis kesel. Loro atimu. Ya gitu-gitu. Awakmu legrek, leren wae. Mending golek sing lain. Awakmu aja goblok, aja digudak terus. Iya. Gitu, kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi yang filosofi sebenarnya menurut kita itu menjijikkan, sampah. Ada loh yang suka. Ada ya. Bawa kopi nih. Kopi itu hitam pahit seperti kehidupan. Udah gitu aja kan jadi video. Oke. Karena juga sumbernya banyak di search di Google itu loh kan. Jadi misalkan gini, kalau menurutku nih di konten yang kamu pakai tadi ya, ketik aja pepatah cinta Jawa misalnya. Ada tuh sesungguhnya. Itu kita aplikasikan secara visual. Tinggal mengemasnya aja gimana. Gak gestur kita. Gimana lah pokoknya. Iya, paham. Pinter jadilah pendongeng yang bagus di YouTube. Oke, itu salah satu ide konten yang lain. Ide konten yang lain, Wan. Misalnya, Wan. Ide konten yang lain lebih ke ini ya. Yang bermanfaat tuh, misalnya nih. Aku nggak bisa ngomong, maksudnya kan pendapat tentang apa, resah tentang apa. Anak sekarang itu sukanya gini, mengomentari SWJ. Oke. Jadi, iya. Sekarang itu lagi musim ini. Saya itu jadi kayak stand up comedy lah. Oke. Mirip, tapi bukan stand up ya. Oke, berarti konsekuensinya adalah nanti di komen pasti ada pro dan kontra kan. Itu yang justru yang akan menaikkan algoritma. Seneng algoritma kayak gitu. Terjadi diskusi di kolom komentar, maka yang terjadi algoritma akan menilai, wow, ini adalah video yang layak dikasih iklan. Oke. Tidak ada YouTuber yang gagal. Adanya YouTuber apa, Wan? Lupa, Wan. Ya udahlah, closing, Wan. Beli jam tayang. Beli jam tayang.